Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di Bahas Kasus Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang suatu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas kasus seputar remaja. Nah, adapun tema khusus yang akan Mbak Eka bahas adalah kenapa sih anak remaja kalau sudah menginjak remaja itu lebih sering berkegiatan di luar rumah ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini kasus yang dikonsultasikan kepada mereka adalah kasus seorang anak laki-laki remaja. Oke teman-teman semua, kalau teman-teman ngerasa kasus ini menarik dan teman-teman pengen tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ya, siapa tahu ada yang relate atau sedang dialami oleh teman-teman semua di dunia maya ya, dimanapun berada. Nah, silahkan simak sampai selesai dan semoga ada hal yang nanti bisa dipetik atau hal bermanfaat yang bisa ditiru teman-teman ya. Oke, kita segera mulai. Nah, oke baik teman-teman, ini mereka sambil buka catatan ya hasil konsultasi dengan orang tua si anak. Nah, kebetulan yang datang adalah ibunya. Oke teman-teman, jadi anak ini berusia 16 tahun, laki-laki ya, dia punya 2 orang adik dan memang jaraknya itu jauh. Jadi anak ini kelas 1 SMA, sementara adik-adiknya masih SD sama masih TK. Jadi terpaut cukup jauh. Nah, adapun keluhan dari ibunya itu adalah yang pertama mereka bacakan ya. Ini si anak ini mulai sering ngerokok, mabuk dan pulangnya subuh itu jam 3, setengah 4 gitu ya. Itu bisa dia main terus pulang jam segitu teman-teman. Nah, kemudian yang paling parah lagi karena si ibu ini sudah dipanggil guru BK-nya, dikatakan bahwa prestasi belajarnya menurun. Nah, namun setiap kali ingin keluar rumah, si anak ini selalu beralasan mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, dari mengerjakan tugas kelompok ini, si anak juga akhirnya meminta uang lebih, entah uang jajan, uang beli bensin, dan juga uang rokok. Meskipun ibunya melarang uang rokok dan sebagainya ya, tapi malah akhirnya membengkak di uang jajan dan uang bensin. Itu yang terjadi teman-teman. Kemudian mereka bertanya nih, gimana riwayatnya waktu masih kecil, waktu masih mungkin usia KB, TK, SD ya. Dan ternyata perilakunya tuh baik-baik saja menurut orang tuanya ya. Anak yang penurut, anak yang manut ya. Kemudian diminta melakukan berbagai hal itu dia mau dan tidak pernah menolak. Namun setelah menginjak usia SMP, setelah dia lulus dari SD, perilakunya ini berubah total atau berubah drastis. Bahkan ngomong sama orang tua pun udah jadi nggak mau, ngobrol sama orang tua nggak mau, nggak terbuka dan sering berbohong. Oke, nah masih banyak lagi berbagai hal yang disampaikan, cuman menurut Mbak Eka cukup sampai di situ yang akan kita bahas. Nah, kemudian hari berikutnya anaknya datang ke Mbak Eka untuk melakukan konsultasi. Jadi Mbak Eka undang anaknya ya teman-teman. Nah, ini dia info dari anaknya. Oke baik, nah jadi pada saat si anak ini datang menemui Mbak Eka, emang gayanya kayak udah males banget gitu. Kayak dia ngerasa, kenapa sih aku harus dibawa ke psikolog, kenapa aku harus datang ke psikolog ya. Itu buat mereka kesan pertama ngeliat itu seperti itu. Karena memang penolakannya besar, diajak ngobrol juga jawab sekenanya. Nah pada saat itu kemudian masuklah kita ke pembahasan yang lebih personal ya. Mereka coba menyamakan persepsi, menyamakan pikiran. Akhirnya si anak ini mau terbuka. Nah, ini dia jawaban dari anak tersebut yang sudah mereka catat ya. Jadi yang pertama, si anak ini menyatakan bahwa ibunya selalu mengatakan bahwa kamu itu mau jadi apa? Mau jadi beban buat mama seumur hidup ya, karena memang ternyata si anak ini tidak memiliki ayah, alias orang tuanya itu sudah bercerai sejak melahirkan anak kedua dan ibunya menikah lagi dan memiliki anak yang ketiga. Posisinya pada saat ini pun juga sudah bercerai. Nah, jadi kata-kata yang selalu terngiang di kepalanya atau di pikiran anak ini adalah, kalau misalnya kamu mau kayak gini terus, kamu mau jadi tambah bebannya mama, kamu mau bikin mama cepat mati. Nah itu kata-kata yang keluar pertama dari mulutnya dia ke Mbak Eka ya. Next yang kedua, dia merasa ibunya tuh sangat cerewet dan paling sok tahu. Bahkan baju harus diatur, kemudian makan juga diatur. Sementara ibunya setiap hari cuma pegang gadget, main HP. Nah Mbak Eka juga nggak tahu posisinya gimana. Cuman si ibu ini tidak bercerita kalau dia sudah divorce atau sudah bercerai. Nah, maka info penting ini dari anaknya yang mereka dapat. Yang berikutnya, si anak ini juga sangat keberatan. Karena apa? Karena ibunya selalu menjelek-jelekan
salahnya dia. Mengatakan temannya berandalan lah, temannya anak nggak berpendidikan, nggak diajarin orang tua sopan santun. Itu yang bikin dia sakit hati. Karena apa? Menurut dia, teman-teman ibunya pun lebih parah dandanannya. Jadi kayak dia nggak suka karena teman-teman ibunya itu sosialita, tukang gosip ya. Kemudian kalau ngobrol berjam-jam, bahkan beberapa kali sampai si anak ini dan adik-adiknya itu tidak disiapkan makan gara-gara ibunya asik ngobrol. Nah, itu kesan-kesan yang akhirnya muncul di pikiran anak. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau setiap kali orang tuanya telepon atau ibunya telepon, itu yang ada adalah cuma nyuruh pulang. Pulang jam berapa? Nanti kamu ini loh, dan teman-temannya akhirnya di lingkungan teman-temannya yang notabene kita tahu sama tahu anak SMK mungkin gojekannya ya, atau bercandaannya itu kan lebih keras ya. Akhirnya dia malu. Nah, maka lebih baik dia memutuskan untuk ya udah nggak usah diangkat sekalian dan aku pulang pagi sekalian. Nah, akhirnya terjadilah miskomunikasi antara ibu dan anak ya. Jadi anaknya merasa tidak diinginkan dan tidak dihargai sebagai anak, sementara ibunya merasa kayak sudah paling bisa, paling tahu ngurus anak, padahal dia tidak benar-benar hadir karena si anak merasa bahwa ngomong pegang HP, ngajak makan pegang HP, nyeramain pegang HP, selalu menyalahkan, selalu menjelek-jelekkan temennya. Nah, maka dia memilih ya udah, aku lebih nyaman sama temen-temenku kok. Nah, gitu teman-teman. Oke, cukup sampai di situ. Sekarang kita akan bahas. Nah, teman-teman semua, punya anak masuk usia remaja akhir itu memang susah-susah gampang ya. Bahkan kalau perlu Mbak Eka ingatkan, itu bukan hanya dari remaja akhir, tapi juga pada saat anak-anak ini sudah masuk usia remaja. Nah, itu cukup sulit dan cukup berat. Karena apa? Mereka akan membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua teman-temannya, yang mana terkadang orang tua si anak ini pun nggak siap dibanding-bandingin. Maka yang muncul adalah, ya udah sana, ikut aja tinggal ke rumahnya si X, makan di sana, tidur di sana dan lain sebagainya. Nah, padahal ketika seseorang anak ya, bukan hanya anak, coba kita bayangin diri kita deh. Kalau kita dibilangin seperti itu, yang ada di pikiran kita adalah apa? Oke, aku akan cari kerja dan aku akan segera angkat kaki dari rumah ini. Nah, itu kuncinya. Jadi berhati-hati dalam berkomunikasi. Nah, yang berikutnya teman-teman, cukup banyak kasus yang masuk ke Mbak Eka tuh menyatakan bahwa kenapa sih anak-anak kalau udah masuk usia remaja berubah? Anak-anak kalau sudah masuk usia remaja jadi jauh sama orang tuanya, jadi nggak jujur, jadi suka bohong. Nah, belajar dari beberapa kasus, termasuk kasus si anak ini tadi ya. Nggak semua orang tua itu bisa menerima perubahan. Bahkan terkadang orang tua juga lupa bahwa anak itu adalah titipan dan bukan 100% milik orang tuanya. Nah, ini maaf ya kalau ada yang berbeda pendapat dengan Mbak Eka. Karena apa? Tugas orang tua ataupun tugas guru dan tugas pendamping anak dimanapun berada, tentu saja untuk membantu si anak ini menemukan potensi yang dia miliki, supaya besok ketika misalnya dia udah lulus sekolah, itu dia bisa adaptasi dan bisa bangga karena dia punya sesuatu yang memang passionnya dia, dan itu membanggakan, bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kuncinya di situ sederhananya. Cuman kadang kita jadi berpikir orang tua paling tahu, orang tua paling ngerti, anak harus begini. Sulit. Maka ketika anak-anak masuk remaja, akhirnya sudah lost contact ya. Putuslah itu hubungan antara orang tua dan anak. Kenapa? Orang tua belum diajak ngobrol udah nyela. Orang tua anak baru mau terbuka udah langsung ngasih ceramah, gak mau mendengarkan dan sebagainya. Atau ada juga orang tua yang kalah sama anak. Itu banyak macamnya. Nah, maka saran Mbak Eka, terbukalah sama anak ya sejak mereka masih kecil-kecil. Ini buat yang belum terlanjur ya, sejak mereka masih kecil. Kalau mereka ngomong didengerin ya, didengerin bener-bener dengerin. Karena tadi ini komplainnya adalah orang tua aku kalau nasihatin aku pegang HP, pegang gadget, jadi aku malas ya. Nah, kemudian kalau anak ini butuh makan, anak butuh dipeluk segala macam, hadir di situ ya. Nah, mereka juga paham ternyata si ibu ini mungkin mengalami stres yang berat ya, karena berkali-kali menikah dan akhirnya juga bercerai. Nah, namun itu bukan suatu alasan, karena apa? Sudah ada anak dan dia memilih untuk mengambil hak asuh anak-anaknya. Nah, jadi teman-teman semua, dari kisah ini semoga ada hal positif yang bisa kita ambil atau yang bisa kita petik supaya tidak terjadi atau tidak terulang kepada anak-anak kita. Nah, kalau udah terlanjur gede gimana Mbak? Kalau udah terlanjur besar,
Kalau sudah terlanjur besar atau sudah terlanjur gede, nggak ada salahnya ayah bunda, bapak ibu semua mencoba untuk mengupgrade ilmu atau mengupgrade situasi ya. Ajak main teman-temannya ke rumah ya, meskipun kadang nggak nyaman, wah nanti jadi kotor, berantakan, bau rokok segala macam. Nah, cuman mau nggak mau itulah salah satu cara supaya orang tua tuh bisa kenal sama lingkungan teman-teman anaknya. Nah, kemudian mulai memuji teman-temannya, mulai ngajak main anak kita dan sesekali mengajak teman-temannya. Jadi kayak memunculkan image bahwa oh orang tuanya asik ya, bisa sesuai dengan perkembangan zaman, bisa mengerti perkembangan zaman. Nah, ketika anak sudah nurut atau ketika anak sudah mulai cair nih pikirannya ya sama kita, barulah kita sampaikan rules yang memang mau kita berikan kepada dia supaya si anak ini jadi lebih matang dan lebih mandiri ke depan. Nah oke, baik teman-teman semua, BK tahu ini tidak mudah dan tidak mungkin namanya merubah perilaku orang itu hanya dalam sekejap mata. Semuanya butuh proses ya, semuanya butuh proses dan semuanya harus dijalani dengan konsisten. Oke, selamat berproses dengan anak-anak. Semoga apabila ayah bunda atau bapak ibu di luar sana mengalami kasus yang sama, bisa belajar dari kasus anak ini ya. Nah oke teman-teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak. Kalau memang bermanfaat silahkan share ke semua sosial media yang teman-teman gunakan. Semoga ada orang lain lagi di luar sana yang bisa mendapatkan manfaat dari sharing yang sudah kita lakukan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu pada konten-konten yang lain ya. Mereka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua. Oke, dadah.